Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 berhasil lolos ke final Piala AFF U19 2024 usai mempermalukan Malaysia dengan skor 1-0. Kembali menggunakan skema 3-5-2, Indra Syafri memasang Jens Reven dan Arhan Kaka sebagai ujung tombak utama. Sementara Welber Jardim yang sempat mengalami cedera kembali menjadi andalan di lini tengah. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara mampu menekan dan menciptakan banyak peluang sejak menit pertama, namun skor kacamata masih bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, skuad Garuda Nusantara tampil lebih menekan usai melakukan beberapa perubahan. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang lewat Kemelu di depan gawang yang berawal dari sontekan Alvarezi Buffon. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Timnas Indonesia U19 bakal menantang Thailand di partai final nanti. Keberhasilan Timnas Indonesia U19 menyingkirkan Malaysia tak terlepas dari peran Jens Reven. Meski tidak mencetak gol, striker keturunan tersebut memiliki kontribusi sempurna sebagai ujung tombak. Awalnya Jens Reven sempat kesulitan di babak pertama lantaran dipasang sebagai tandem Arhan Kaka. Namun penyerang jagung tersebut tampil beda di babak kedua ketika jadi striker tunggal. Jens Reven cerdas membuka ruang, menjadi pemantul hingga menciptakan peluang. Kendati demikian, apresiasi juga patut diberikan kepada lini belakang yang kokoh membendung serangan Malaysia. Namun kreativitas lini tengah masih menjadi PR Indra Syafri untuk menentukan taktik yang tepat. Terlebih di laga final nanti bakal menghadapi Thailand yang memiliki pertahanan yang lebih kuat. Pelatih Thailand Emerson Pereira mengakui cukup beruntung karena menang 1-0 atas Australia di semifinal Asian Cup U19 2024. Sebab gol kemenangan pasukan Gajah Perang Muda tercipta akibat bunuh diri bek Australia Dylan Paul Leonard pada menit ke-13. Dylan melakukan back pass ke kiper Australia Dylan Cullen, namun sang penjaga gawang gagal mengontrol bola dan hanya terpana melihat bola menggelinding ke gawang sendiri. Saat ditanya wartawan soal pilihan lawan di final, apakah Indonesia atau Malaysia, pelatih asal Brasil itu hanya tertawa. Siapapun lawan di final nanti, Thailand akan mencoba menampilkan yang terbaik. Laga final ASEAN Cup U19 2024 sendiri akan dilangsungkan pada Senin 29 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Moh Johari Moh Ayub secara terbuka mengaku Timnas Indonesia U19 dinilai jauh makin kuat saat ini. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia U19 Juan Torres Garrido sudah tahu kekuatan Garuda Nusantara. Menurutnya, laga melawan Indonesia merupakan ujian berat untuk Harimau Malaya Muda. Tapi kita harus menyadari dan mengetahui bahwa Australia dan Indonesia sekarang kuat, tidak seperti dulu, ujar Johari. Dosen senior PJ dan Ilmu Keolahragaan IPGM Sultan Miza dan founder DNA HLMAT Dr. Ahmad Berahim meminta Timnas Malaysia meniru gaya bermain hingga program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Pada kesempatan ini ia menambahkan permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal taktik dan fisik belaka, namun ada semangat nasionalisme serta patriotisme dari masing-masing pemain saat membela tanah airnya. Dr. Mat mencontohkan bagaimana Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya setelah sempat terpuruk. Menurutnya hal ini bisa ditiru oleh Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia mendapat perhatian dunia berkat prestasi gemilang yang ditorehkan. Salah satunya lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di ranking FIFA pun peringkat skuad Garuda terus mengalami peningkatan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong baru mendapatkan Golden Visa dari pemerintah Indonesia pada Kamis 25 Juli kemarin. Namun rupanya usai mendapatkan Golden Visa, diungkapkan bahwa juru taktik berusia 54 tahun itu tidak akan langsung melakukan persiapan untuk Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, menurut keterangan interpreter Timnas Indonesia JJ, Sintayong akan pulang lagi ke Korea Selatan. JJ menjelaskan bahwa Sintayong nantinya akan ke Indonesia lagi pada 11 Agustus. Baru setelah itu persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilakukan.
Salah satu orang terdekat dari Sintayong di timnas Indonesia yakni pelatih kiper Yoo Jae-hoon menceritakan momen-momen emosional yang dialami oleh STY selama melatih pasukan Garuda. Di mana Yoo Jae-hoon menceritakan momen yang membuat STY menangis karena timnas Indonesia. Momen pertama STY menangis adalah saat timnas Indonesia kalah dari Thailand di semifinal SEA Games 2021. Momen kedua adalah saat timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak pada perebutan juara 3 Piala Asia U23 di Qatar Mei lalu. Meski begitu, Yoo Jae-hoon mengatakan jika Sintayong selalu menunjukkan komitmen dan profesionalismenya di setiap pertandingan timnas Indonesia. Lebih dari itu, bagi Yoo, mendampingi seorang Sintayong adalah suatu kehormatan besar. Pasalnya, nama Sintayong di Korea Selatan sangat terkenal. Ex-kiper Persipura Jayapura itu mengatakan jika banyak sekali ilmu yang bisa ia dapatkan dari Sintayong, salah satunya soal kedisiplinan. Sandy Walsh memulai Liga Belgia musim ini dengan cukup baik. Sandy Walsh mendapat kepercayaan untuk turun sebagai starter. Ia menempati posisi bek tengah dalam skema 4-2-3-1 racikan pelatih Besnik Hasi. Sandy Walsh pun bermain cukup apik dan mampu membuat pertahanan timnya tak bisa dibobol klub Brugge hingga pertandingan memasuki jeda turun minum. Namun 5 menit memasuki babak kedua, Sandy Walsh mendapat kartu kuning usai melakukan pelanggaran keras. Semenit berselang, gawang Mechelen akhirnya dibobol dari aksi Joaquin Seys. Merespons situasi ini, Besnik Hasi akhirnya melakukan 3 pergantian pemain sekaligus di menit ke-61. Sandy Walsh pun menjadi salah satu pemain yang ditarik keluar. Hasil ini jelas menjadi awal yang positif bagi Mechelen. Pasalnya lawan yang mereka hadapi kali ini tidaklah mudah. Klub Brugge merupakan salah satu klub terbesar di Belgia dan bersatu sebagai juara bertahan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa full senyum karena bisa mendapatkan kekuatan baru untuk lini tengah. Pemain keturunan potensial Tristan Shankwisen mengatakan terbuka untuk memperkuat skuad Garuda. Tristan Shankwisen bahkan mengakui dirinya sudah pernah berkunjung ke Indonesia 3-4 kali. Terakhir, ia datang ke tanah air pada tahun 2019 lalu. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini mengatakan bahwa Indonesia punya budaya dengan orang yang ramah. Selain itu, makanannya pun juga enak-enak. Di sisi lain, walau sudah mengungkapkan ketertarikannya, Tristan Shankwisen belum dihubungi oleh pihak PSSI. Tristan Shankwisen merupakan pemain keturunan yang belum lama ini mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari klub Eredivisie Belanda Fortuna Sittard. Ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan semusim. Sementara Fortuna Sittard sendiri adalah klub papan tengah di Eredivisie Belanda, di mana pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun pun tampil dengan tim tersebut di musim lalu. Sepak bola Vietnam tengah menjadi perbincangan di negerinya sendiri, bahkan mendapat kritik lantang dari medianya dengan memaparkan analisa mencengangkan. Sempat menjadi raja sepak bola Asia Tenggara di tangan Park Hang-seo, kini hanya mampu mendapat hasil minor di beberapa turnamen di Asia Tenggara dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Imbas soal performa buruk timnas kelompok umur Vietnam, kini opini publik menyoroti soal kualitas pembinaan usia muda sepak bola Vietnam. Tak hanya itu, bikin tambah sedih, menurut ulasan media Vietnam adalah kekalahan timnya dari timnas Indonesia. Sintayong dengan taktik jitunya memberi 3 kekalahan beruntun bagi tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. Bahkan atas kekalahan beruntun dari Indonesia, timnas Vietnam senior berganti pelatih dari Philippe Trouchi menjadi Kim Sang-sik usai kalah dari Indonesia.